Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan bab yang baru, yaitu kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas lokal. Di mana pada bab ini kita akan membahas apa itu kearifan lokal, gimana cara kita memperdayakan suatu kearifan lokal berdasarkan kearifan lokal tersebut. Oke, kode yang digunakan pada bab ini mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas lokal. Yang pertama, itu kode 3.4 mendeskripsikan cara melakukan strategi dan mengevaluasi aksi pemberdayaan komunitas dan mengedepankan nilai kearifan lokal di tengah pengaruh globalisasi. Kemudian untuk keterampilan 41.4 merancang, melaksanakan dan melaporkan aksi serta evaluasi aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah menonton video ini, yang pertama, memahami konsep kearifan lokal, kemudian yang kedua, mengklasifikasi contoh kearifan lokal, dan yang ketiga, mengaplikasikan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita memasuki definisi dari beberapa ahli tentang pengertian dari kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal ialah berbagai suatu nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka menurut Aprianto 2008. Kemudian yang kedua, kearifan lokal adalah sebuah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian yang ketiga, kearifan lokal merupakan suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, atau dikatakan bahwa itu adalah kearifan lokal menurut Sibarani 2012. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Jadi intinya kearifan lokal itu berasal dari daerah itu sendiri dan dilakukan oleh masyarakat lokal. Tadi sudah kita bahas mengenai definisi kearifan lokal, maka pada kali ini kita akan membahas ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar, di mana artinya masih dilakukan sampai sekarang. Kemudian yang kedua, mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, dalam artian mampu bertahan karena bisa beradaptasi dengan adanya budaya luar yang masuk ke dalam daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, di mana di sini akan ada campur budaya asli dan budaya luar, di mana ada perpaduan dari budaya yang ada dengan budaya dari luar. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat, mampu memberi arah pada perkembangan budaya, di mana bisa mengarahkan kepada tatanan cara hidup bermasyarakat itu sendiri, sehingga ciri-ciri tersebut dijadikan sebagai kearifan lokal. Kita sekarang beralih ke bentuk kearifan lokal, dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama bentuk nyata dan yang kedua adalah bentuk tidak nyata, dimana kalau yang nyata itu bisa dilihat, bisa dipegang dan ada bentuknya.
dan juga bisa dirasakan. Sedangkan yang tidak nyata itu dirasakan tapi tidak terlihat. Contohnya yang tidak nyata itu seperti cerita rakyat, pantun, aturan dalam hidup. Itu yang masuk dalam tidak nyata. Sedangkan yang nyata contohnya bangunan atau karya seni lainnya. Oke, kita memasuki materi terakhir, yaitu fungsi dari kearifan lokal, di mana pada kesempatan ini kita membahas yaitu fungsi dari kearifan lokal yang mana masih banyak yang lainnya. Yang pertama yaitu untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, itu sudah cukup jelas di situ. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan sumber daya manusia, di mana di sini kearifan lokal dan komunitas lokal akan lebih baik lagi apabila dikembangkan. Kemudian yang ketiga, untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Maksudnya di sini bisa untuk kebudayaan dan ilmu pengetahuan itu akan berkembang kalau misalnya diketahui, bukan cuman dari masyarakat lokal saja. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat, sebagai petuah kepercayaan, sastra dan pantangan, di mana merupakan pedoman serta tatanan kehidupan masyarakat lokal tersebut. Kemudian yang kelima, sebagai alat komunikasi, hukum, adat serta politik, di mana fungsinya di situ sebagai pengatur kehidupan di masyarakat yang mempunyai hukum adat maupun hukum yang ada di lingkungan lokal tersebut. Demikian video pembelajaran materi kearifan lokal. Semoga memberi motivasi peserta didik dalam belajar mandiri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.